Kapitayan Agama Bangsa Nusantara, ajaran Tauhid yang dibawa keturunan Adam. Oleh Profesor Agus Sunyoto, ahli sejarah bangsa Nusantara. Mari kita simak bersama hasil penelitiannya. Satu kekeliruan, jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme, penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa sejak zaman perburuan manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen akhir, para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama, dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak membuktikan bahwa penghuni bumi Nusantara sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Berlanjut ke zaman perunggu sampai ke zaman logam, banyak ditemukan hasil galian yang berhubungan dengan penguburan mayat dan kegiatan sosial yang mengindikasikan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dan agama pada kehidupan penghuni Nusantara. In the Food Yes. Cultes Indians et Indigenes au Champa menjelaskan bahwa pada zaman purbakala pernah terdapat kesatuan kebudayaan pada wilayah yang luas meliputi India, Indochina, dan Nusantara termasuk kepulauan di wilayah Pasifik. Mereka percaya kepada sesuatu yang gaib di balik benda-benda. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah Dang Hyang Semar, keturunan tegas dari manusia modern pertama yang diturunkan ke dunia, yaitu Adam. Dalam kitab kuno Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa silsilah Nabi Adam sampai Dang Hyang Semar dijelaskan sebagai berikut. Nabi Adam turunkan, Nabi Syis turunkan Nabi Anwas dan Anwar, turunkan Hyang Nur Rasa, turunkan Hyang Menang, turunkan Hyang Tunggal, turunkan Hyang Ismaya, turunkan Wungkuhan, dan yang terakhir turunkan Semara Santa, Semar. Menurut cerita, negeri asal Dang Hyang Semar adalah Lemuria atau Swetadwipa, bangsa kulit hitam dari benua yang tenggelam akibat banjir besar yang mengakibatkan Dang Hyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Nusantara. Dang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hantagat Togok, yang hidup di wilayah lain juga mengajarkan Kapitayan. Saudara Semar yang lain bernama Manikmaya, menjadi penguasa di alam gaib yang disebut Kahyangan Kayangan. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suung, awang uung. Taya bermakna yang absolute, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekat dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kinayang apa, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata Taya bermakna tidak ada tapi ada, tidak ada tetapi ada. Untuk itu agar bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Tu, yang bermakna seutas benang, daya gaib yang bersifat adikodrati. Tu atau Tu adalah tunggal dalam satu pribadi. Tu lazim disebut Sang Hyang Tunggal, dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Menang, Tu yang bersifat tidak baik disebut hantu dengan nama Sang Manikmaya. Demikianlah baik Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal yang gaib, yang besar dan luas, yang telah memberi keberuntungan atau kesialan dalam kehidupan mereka. Juga percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kedaulatan untuk memanggil, mendamaikan atau mengusir kekuatan gaib tersebut. Luas kepercayaan tersebut yang disalahartikan oleh ilmuwan orientalis dengan istilah animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang disebut sebagai monoteisme tersebut pada hakikat adalah agama kuno penduduk Nusantara yang dalam istilah Jawa dikenal dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama sejak masa Paleolitikum hingga zaman modern dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya seiring dengan perkembangan ras manusia dan membentuk suku-suku di Nusantara. Seperti berbeda-bedanya bahasa di setiap suku, nama agama ini pun menjadi berbeda-beda di setiap wilayahnya, seperti istilah Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Keharingan Cilikriwut pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak, dan nama yang lain pada setiap suku yang berbeda sebelum datangnya pengaruh Indus dan China pada awal abad Masehi dan membentuk kerajaan-kerajaan baru dengan agama baru.
Agama KAPITAYAN oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan alam pikiran manusia. Demikianlah, dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya yang mempribadi dalam Tu atau Tu itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu seperti watu, batu, tu rumbuk pohon beringin, tugu, tulang, tundak bangunan berundak tutut hati, limpah tusan pusaka tupeng, tuya air. Dalam melakukan puja bakti sesembahan kepada Sang Hyang Taya maka disediakan sesaji tuempeng dalam tuempik keranjang anyaman bambu, tuak, arak tukung, sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang sifat gaibnya tersembunyi di balik sesuatu yang memiliki daya gaib seperti watu, tugu, turumbuk, tulang, tundak, tusan, tuya. Namun untuk melakukan permohonan yang tidak baik, persembahan ini akan ditujukan kepada hantu yang bernama Sang Manikmaya dengan persembahan yang buruk bernama tumbal. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sang Hyang Tunggal yang merupakan puja bakti melalui pelantara, para rohaniawan Kapitayan melakukan sembahyang langsung kepada Sang Hyang Tunggal di suatu ruangan khusus bernama sanggar, bangunan persegi 4 beratap tuempang, dengan tutup lubang di dinding sebelah timur sebagai lambang kehampaan Sang Hyang. Mengikuti aturan tertentu, mula-mula sang rohaniawan melakukan tulajek berdiri tegak menghadap tutup lubang, dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya ke dalam tutut hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya hadir di dalam hati, kedua tangan diturunkan di dada tepat pada tutut hati. Posisi ini disebut swadikep sidakep, memegang keakuan diri. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tuungkul, membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu dilanjutkan dengan posisi tulumpuk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki, dilakukan dalam relatif lama. Yang terakhir, dilakukan dengan posisi tundem, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya, juga dilakukan dalam tempo yang lama. Setelah melakukan sembahyang yang begitu lama itu, rohaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan Sang Hyang Taya yang sudah disemayamkan di dalam tutut hati. Seorang pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai tuah kekuatan gaib yang bersifat positif, dan tulah kekuatan gaib penangkal negatif. Mereka yang memiliki tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat dengan gelar ratu atau datu. Dalam ajaran Kapitayan, para ratu atau datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah setiap gerak-geriknya akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti pinakahulun. Jika berbicara disebut pidato, jika memberi pengajaran disebut piwulang, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika memberi nasihat disebut pitutur, jika memberi hukuman disebut pidana, jika memancarkan wibawa disebut pideksa, jika meninggal dunia disebut pitaraf. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya, citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Demikianlah ajaran yang dianut oleh bangsa Nusantara sejak zaman purba dan masih bertahan sampai hari ini dengan nama dan cara yang berbeda seiring dengan perkembangan ras manusia beserta kebudayaannya. Pada masa modern, ajaran tersebut masih secara utuh dianut oleh sebagian masyarakat suku pedalaman dengan istilahnya masing-masing seperti Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan Cilik Riwut pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak. Adapun agama-agama yang sekarang ada adalah pengaruh dari luar yang baru datang sejak awal abad Masehi, seperti agama Hindu dan Buddha dari India dan China, agama Kristen dari Eropa, dan agama Islam yang merupakan pengaruh dari berbagai negeri seperti Persia, Arab, Rom, Gujarat, Tiongkok, dan Champa. Masyarakat kita dulu sudah mengenal konsep ketuhanan beragama, yaitu agama Kapitayan, bukan sekedar animisme. Meskipun secara ritual masyarakat awan pemeluk agama Kapitayan seperti ritual dalam kepercayaan animisme. Berbeda dengan rohaniwan Kapitayan yang melakukan ritual sembahyang dengan ketentuan yang sedikit menyerupai gerakan sholat. Selain itu, bila sudah dianggap saleh akan mendapatkan kekuatan gaib, boleh kita sebut karamah dalam Islam. Agama Kapitayan secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu keyakinan ajaran yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, atau awang uwung.
Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan. Tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kinayang apa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awam uwung bermakna ada tetapi tidak ada tetapi ada. Untuk itu, agar dapat dikenal dan dapat disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau Tu, yang bermakna daya gaib bersifat adikodrati. Inilah yang menurut saya konsep ketuhanan. Tu atau Tu adalah tunggal dalam satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan yang sering disebut dengan nama Sang Hyang Menang. Sedang Tu yang bersifat ketidakbaikan disebut dengan nama Sang Manikmaya. Demikianlah Sang Hyang Menang dan Sang Hyang Manikmaya pada hakikat adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, maupun Sang Hyang Manikmaya pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran. Sang Hyang Tunggal hanya diketahui sifatnya saja. Masyarakat kita dulu sudah mengenal konsep ketuhanan beragama, yaitu agama Kapitayan, bukan sekedar animisme. Saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, maupun Sang Hyang Manikmaya pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran. Sang Hyang Tunggal hanya diketahui sifatnya saja. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Demikianlah, dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya yang mempribadi, yang disebut Tu atau Tu itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama berhubungan dengan kata Tu atau Tu seperti watu, batu, tugu, tuungkup bangunan suci, tuban air terjun, dan lain-lain, beli dan baca sendiri. Hehehe, dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sesaji berupa tu empeng, tu empi kue dari tepung, tu embuk keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tu arak, tu kung, sejenis ayam, untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tu engkup, tunda, watu, tugu, tunggak, tuka, tuban, turumbukan, tutuka. Para penganut Kapitayan yang memiliki maksud melakukan 7 tenung, atau keperluan lain yang mendesak, akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Alhamdulillah, bila kita mempunyai hajat, keinginan mendadak atau tidak, melakukan tumbal berbentuk sedekah, salat-salat sunnah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain bukan tumbal yang aneh-aneh.
Hehehe, berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sesaji-sesaji di tempat-tempat keramat, untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung, amalia yang lazim dijalankan para rohaniwan Kapitayan, berlangsung di suatu tempat bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpangan dengan tutuka lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di Sanggar itu, para rohaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula, sang rohaniwan yang sembahyang melakukan tulajek berdiri tegak menghadap tutuka lubang ceruk dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat di hati. Posisi ini disebut swadikap, memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tuengkul membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak bersimpu dengan kedua sandaran. Yang terakhir, dilakukan posisi tundem bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tuengkul, tulumpak, dan tundem dalam waktu 1 jam lebih itu, rohaniwan Kapitayan dengan kelembutan perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya, yang hampa, yang sudah disemayamkan di dalam hati. Sembahyang kita umat Islam hanya 5 menit, bahkan ada yang 3 menit. Kan ada 5 kali, semisal 5 menit kali 5 ya tetap 25 menit, masih lebih lama sembahyangnya orang Kapitayan. Seharusnya kita tidak boleh males sholat ganje. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif, tuah, dan yang bersifat negatif, tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat. Mereka digelari sebutan, ratu atau datu. Dalam keyakinan Kapitayan, para ratu dan datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahiyah dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya, ratu atau datu, menyebut diri dengan kata ganti diri, pinakahulun. Jika berbicara disebut pidato. Jika mendengar disebut piharsa. Jika mengajar pengetahuan disebut piulang. Jika memberi petua disebut pitutur. Jika memberi petunjuk disebut pituduh. Jika menghukum disebut pidana. Jika memberi keteguhan disebut piandel. Jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pitapuja yang lazimnya berupa pindak kue dari tepung, pinang, pitik, pindodakakriya, nasi dan air. Pisang. Jika memancarkan kekuatan wibawa disebut pideksa. Jika mereka meninggal dunia disebut pitaraf. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Demikian uraian agama Kapitayan yang sudah dianut oleh nenek moyang di wilayah Nusantara yang merupakan ajaran ketuhanan monoteisme bukan animisme dan dinamisme yang selama ini difahami oleh orang-orang pada umumnya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di channel Kawaru Jiwa, untuk menyaksikan video-video kami yang lainnya.